Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah masih di Islam itu indah. Tema kita pagi hari ini, Masya Allah, kita membahas mengenai akikah. Temanya adalah, aku belum akikah. Apa bisa memberi syafaat orang tua nanti? Nah, ini ada artikel nih yang langsung aku mau bacain buat jamaah yang ada di rumah. Mengenai akikah massal pecahkan rekor muri. Nah ini nih satu-satunya yang gak dimarahin orang tua dan gak disuruh ganti kalau kita mecahin sesuatu ya. Mecahin rekor muri. Masjid Atin TMII Jakarta Timur. Sore ini sedikit beda. Sekitar 100 balita berkumpul di pelataran masjid bersama ibu masing-masing. Nah ini ada akikah massal yang memecahkan rekor muri. Masya Allah. Ini tahun 2008 tahun ya? 2008. Nah dari artikel ini nih ada yang mau aku tanyain sama Habib Muhammad Syahab. Itu kan Ustadz Maulana mana Ustadz Maulana? ini Ustadz Maulana. Sony nanya terus. Aku kepo. Mewakili jamaah yang di rumah. Habib, tadi kan ada nikah massal. Akikah massal, Habib. Akikah, itu kan berarti kan ada yang biayain nih, Bib. Nah aku mau tahu nih sebenarnya akikah itu boleh gak sih dibiayain sama orang lain gitu, Bib? Apakah emang harus orang tua sendiri yang beliin gitu, Bib? Dan apakah kita misalnya mengakikahkan diri kita nih sendiri, mungkin orang tua kan gak mampu. Terus karena orang tua udah belum bisa ngasih lebih ya. Jadi karena kita udah kerja kita boleh nggak mengakikahkan diri kita sendiri, Bib? Aku mohon penjelasannya Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi kita sudah bahas hukum akikah ini sunnah. Jadi sunnah buat siapa? Buat orang yang berkewajibkan menafkahin itu anak. Artinya orang tuanya. Artinya sunnah bukan wajib ya. Misalnya ini anak dinafkahi oleh orang tuanya. Maka buat siapa yang mengeluarkan biaya akikah tersebut. Ini repot banget nih di sini. Perlu jam terbang, Bib. Artinya disunnahkan bagi orang tuanya yang berkewajiban menafkahi itu anak. Maka sunnah bagi orang tua untuk melakukan akikah buat anaknya. Apabila ini sunnah pertama. Kemudian ketika orang tuanya tidak mampu, apakah boleh misalnya orang lain membiayai akikah anak tersebut? Maka jawabannya adalah mayoritas ulama mengatakan yajuz, artinya diperbolehkan tapi dengan syarat izin daripada orang tua tersebut. Seperti itu. Jadi apabila orang tuanya mengizinkan, maka boleh orang yang biaya itu untuk melakukan akikah anak tersebut, tapi izin kepada walinya. Dan 5 tahapan sebenarnya. Orang itu disunahkan, tadi sudah dikatakan, disunahkan dalam madhab, disunahkan dalam semua madhab. Apabila seorang anak lahir, cuman perbedaannya dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan sunnahnya hari ke-7. Ketika di belum hari ke-7 maka tidak disunnahkan untuk melakukan akikah. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semuanya mengatakan boleh ketika itu anak sudah lahir maka sudah diperbolehkan itu anak diakikahkan. Akan tetapi apabila anaknya tidak mampu misalnya, apabila orang tuanya tidak mampu boleh ditunggu dulu hari ke-7. Misal tidak mampu ditunggu sampai 60 hari tahapannya. Ketika 60 hari, masih belum mampu juga ditunggu sampai 7 hari, ditunggu sampai 2 tahun. Apabila 2 tahun belum mampu juga ditunggu sampai 7 tahun. Ketika 7 tahun belum mampu juga ditunggu sampai umur mendekati umur baligh. Ketika umur baligh belum mampu juga maka berpindah hukum sunnahnya, tidak lagi tanggung jawab orang tuanya, tapi sudah ketanggungan itu anak sendiri. Jadi ketika itu anak sudah balik, nanti ketika dia punya uang, tetap disunnahkan buat dia untuk mengakikahkan dirinya. Dirinya sendiri. Ya, untuk mengakikahkan dirinya. Ada riwayat, tapi ada yang mengatakan riwayat ini mungkar, ada perselisihan ulama, tapi ada juga dengan riwayat yang lain. Karena Nabi SAW akka ala nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi SAW beliau mengakikahkan dirinya sendiri ba'dan nubuwah setelah kenabiannya.
Oh. Gitu. Bib, kalau ngakekahin orang tua kita boleh nggak? Apabila kita mengakekahin orang tua kita, ada riwayat, ada orang tua yang masih hidup, ada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Ketika orang tua yang masih hidup ya kita bisa dapat izinnya. Bapak atau ibu saya ingin mengakekahkan, kata bapaknya silahkan, maka diperbolehkan. Masalahnya ketika orang tuanya sudah meninggal. Nah, itu. Ketika orang tuanya sudah meninggal, kalau tidak ada wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Ketika tidak ada wasiat, maka si anak tidak boleh mengakekahkan orang tuanya. Apabila dapat wasiat, maka si anak mengakekahkan orang tua. Tapi Syekh Ubadi beliau mengatakan tidak masalah. Ada wasiat atau tidak ada wasiat, kita serahkan akekah kita buat kedua orang tua kita, itu diperbolehkan sebagai sedekah. Oh, jadi Berdasarkan anggapnya sedekah, riwayat Nabi, seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengatakan, wahai Rasul, ibuku meninggal dunia. Apabila beliau masih hidup, pasti beliau akan bersedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, sahabat ini bertanya, apakah aku bersedekah untuk ibuku? Diperbolehkan? Maka jawab lagi, naam, maka diperbolehkan, walaupun tidak ada izin daripada ibunya. Oh, Seperti itu. Masya Allah. Jadi sangat diperbolehkan orang tua atau kita mengakekahkan Mengakekahkan orang orang tua tuanya, kita. baik dengan wasiat ataupun tidak dengan wasiat. Tentunya kalau dengan wasiat lebih meyakinkan lagi. Benar. Seperti itu. Kenapa Ustaz Syam? Ini ngebayangin kalau orang tuh diakikahin tuh digendong terus dipotong juga nggak rambutnya gitu. Enggak. Pasti bayangin gitu kan. Gimana tuh potong rambutnya? Kok Gimana tahu tuh, sih? Bib? Iya pasti kan. Kira enggak, ternyata enggak gitu ya? Kalau orang tua Bib gimana Bib? Dipotong juga rambutnya Bib? Tidak. Enggak ya? dia tidak. Masya Allah, terima Karena kasih guru-guruku. rambut yang dipotong itu rambut yang ikut ketika lahir. Ketika lahir. Kita soalnya udah pernah dipotong berkali-kali. Baik, seru ya jamaah kalau kita bahas soal akikah. Kadang kan kita cuma taunya ya udahlah akikah aja apa segala macam. Tapi sebenarnya banyak banget yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan. Akan kita bahas lebih lanjut lagi jamaah. Nah sekarang aku punya tayangan nih mengenai cuplikan film pendek mengenai gagal akikah akibat harga kambing yang mahal banget. Waduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Numpang gua Iko mang. Tapi bini gue sing 4 juta loro. Larang ya. Nyung pan buduhe 6. Anaknya kembar telu lanang. Terserah sampean mon. Terus sing sangi soreananya monggo. Nah dari video inilah akhirnya aku harus nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz yang Iya. tadi aku bilang. Ini kan mungkin kan kalau harga kambing mahal akhirnya kita jadi nggak jadi akikah gitu Iya. kan. Nah kalau kita nggak akikah katanya anak tergadai. Anak Maksudnya tergadai. gimana nih Ustadz Iya. Maulana? Makasih banyak Mas Soni, Buat bagus penjelasannya, pertanyaannya. Ustaz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 12 Safar 1442 Hijriah hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan besok. Ayyamul Bid. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa 3 hari. Supaya kita terhindar daripada kemiskinan. Dan diberikan kemudahan hidup. Dan tidak tersiksa di kubur. Jamaah. Ada sesuatu yang kita akan bahas. Dari awal ini tergade. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya para ulama berpendapat ada 3 makna tergade di sini. Yang pertama, syafaat yang diberikan anak kepada orang tua. Sekali lagi, syafaat yang diberikan anak kepada orang tua. Di mana ada anak, nanti anak kecil itu kan akan memberikan syafaat kepada orang tua. Makanya cepat diakikahkan. Maaf, kita tidak tahu. Jangan sampai anak itu meninggal sewaktu kecil. Belum sempat diakikah. Nah usahakan diakikah. Namun kalau akikah orang yang sudah meninggal, itu sebaiknya tidak boleh dimakan tapi diserahkan semuanya. Karena ada 3 pemotongan yang tidak boleh dimakan dagingnya kepada orang yang mengeluarkan itu. Siapa itu? Pemotongan karena bayar dam, pemotongan kurban karena orangnya sudah meninggal atau akikah yang sudah meninggal. Yang ketiga pemotongan karena nazar, tinja atau sesuatu hajat. Nah yang kedua ini syafaat, maksudnya apa? Anak itu ibarat, akikah itu ibarat kalau kita ambil bahasa supaya lebih akrabnya kayak akte kelahiran. Iya. Kenapa tuh Ustadz? Akte kelahiran, pernyataan bahwa itu adalah anak kita. Oh. Anakku, kata anak, ngapain aku dipanggil anak? Kan tidak pernah aku disyukur atas lahir aku. Oh. Akikah itu bentuk kesyukuran atas lahirnya anak. Gimana aku disebut-sebut anak, gimana kita bisa bernyambung. Karena engkau belum mengakui diri aku sebagai anakmu. Karena belum tergade, belum kepemilikan. Apa lagi?
Aku pikir digadein Hanya kayak kita ke sekedar pegadaian. pemakaian tapi bukan kepemilikan. Apalagi mendapatkan keselamatan dari mara bahaya kehidupan, mendapatkan kenikmatan dan dengan keberadaan anak. Jadi sebenarnya akikah ini bisa bentuk tolak balanya anak. Supaya anak itu terhindar dari mara bahaya. Maaf ya, manusia itu memiliki sifat kebinatangan. Sekali lagi, menghilangkan sifat kebinatangan anak. Menghilangkan bahaya anak, mapat cair, mapat darah. Atau tolak bala ibaratnya seperti itu. Yang ketiga, makna di balik apalagi penggadaian adalah tergade terbebas dari gangguan setan. Karena ada setan yang mengikut anak dan setan itu senantiasa mengganggu anak. Dan nanti dia terhindar dari gangguan setan itu ketika anak itu sudah diakikah. Makanya biasa anak itu nangis tengah malam. Kenapa ini anak nangis tengah malam? Ada apa masalahnya? Ada apa? Disinilah mohon izin. Makanya makasih banyak. Kita tadi sebelum masuk ke sini memang ada pembahasan. Tapi nanti akan dibahas lagi pada saat pemotongan ya. Ya, nanti ada praktek lagi ya Ustaz Ada ya? praktek lagi Oke. karena nanti akan ada praktek pemotongan binatang kambing. Dan ini ada tulang-tulangnya tidak boleh pada Ustadz saat mau pemotongan tanya. itu tulang kambingnya. Mau tanya, Kalau tanya. kan Iya. Sony sering antagonis. Ya. Jangan-jangan belum diakikah. Oh, iya. Sama Udah. juga nih buat Pan ibu. udah. Nih, sini kamera dong. Iya, Sini. mana ada Kamera. kamera. Coba sedih. Sudah habis waktunya. Ustaz, Bagus. Saya tertarik dengan kata-kata Iya. Habib. Ibu-ibu yang di rumah, jangan-jangan suami yang jahat, yang suka nyakitin berarti belum diakikah. Enggak. Makanya supaya suaminya tidak jahat, akikah. Jangan sampai belum diakikah. aku Kira-kira sudah diakikah? udah beneran. udah. Cuma nggak tahu sah apa enggak kemarin aku jadi bingung. Ustaz, aku mau nanya kalau orang tuanya pelit gimana? Tuh tadi kan yang orang tua jahat, nih orang tuanya pelit padahal mampu. Makanya tadi sudah ada gambaran dari Habib, makasih banyak Habib. Jadi kalau anak sudah balik, belum Ya. diakikah, ada baiknya kita inisiatif sendiri untuk Inisiatif. mengakikah diri. Karena kadang-kala ada memang orang tua maaf. Mungkin karena faktor ketidaktahuan. Ya. Kita ya kalau orang berkata kan pelit. Kita baik sangka aja, kemungkinan orang tua tidak Jadi terlalu mungkin sekarang paham kalau udah belajar di perihal Islam itu agama. Indah, udah tahu langsung Iya. akikah anak ya. Masya Iya, Allah. boleh. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Ya Allah, terima kasih. Pelajaran hari ini banyak banget. Tapi tenang, aku nggak mau nanya dulu untuk kali ini. Karena tadi Habib bilang aku mulu yang nanya. Sekarang aku kasih kesempatan deh untuk jamaah yang ada di rumah untuk Saya mau curhat nanya online. dulu. Apa? Jadi tergadai maksudnya apa? Yang pertama. Pertama adalah supaya anak itu menjadi akte, punya akte Ya, gitu. yang kedua? Kedua supaya jin-jinnya hilang semua. Nah yang ketiga. Ketiga supaya sifat binatangnya hilang ya. Oh, boleh lah. Ntar kita belajar lagi deh lebih Mantap, lanjut. Lulus. Biar aku Lulus, gak lulus. salah. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang aku mau kasih kesempatan ya. Ini udah ada nih jamaah yang mau curhat online. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan. Kalau mau curhat apa, insya Allah dicarikan solusi sama guru-guru kita. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah diberikan kesempatan untuk curhat bersama Ustadz di Islam itu Indah. Begini Ustadz, saya itu kan punya orang tua sudah bercerai. Terus sekarang saya tinggal sama bapak saya. Sekarang itu bapak saya punya kenalan perempuan. Saya tidak suka dengan perempuan itu karena orangnya perokok, tidak memakai jilbab. Nah, terus bapak saya itu selalu membawa perempuan itu ke rumah. Biasa sudah saya bilang, Pak jangan dibawa karena tidak baik dilihat orang. Tapi bapak saya tidak mendengar apa kata saya. Jadi sekarang saya itu sudah tidak ada lagi berniat untuk menengok bapak saya karena saya sudah sakit hati dan malu dilihat-lihat orang, dicerita orang. Jadi apakah saya berdosa karena sudah tidak mau lagi melihat bapak saya. Saya sudah berniat memang Ustadz, saya bilang kalaupun dia sakit saya tidak mau jenguk lagi, saya tidak mau lihat lagi. Jadi apakah saya berdosa itu? Terus solusi apa yang harus saya lakukan supaya orang tua saya atau bapak saya itu bisa berubah begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Insya Allah dicarikan solusi. Jadi insya Allah yang pertama aku mohon Ustadz Syam, Ustadz mohon penjelasannya Ustadz biar Mbaknya lebih tenang gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe ini kalau kita bertanya apakah saya berdosa? Berdosa jelas. Kenapa berdosa? Kita tetap anak yang harus yang namanya memperbaiki hubungan kepada orang tua kita. Bagaimanapun bentukannya. Yang kedua, tabe lagi ibu termasuk orang yang tidak sabar dalam berdakwah. Kenapa? Baru beberapa kali sudah menyerah. Padahal sabar itu bukan diam, sabar itu jangan menyerah. Sabar itu jangan menyerah. Kalau kita lihat bapak kita seperti itu, maka kitalah sebagai anak yang mengingatkan.
Tapi sejatinya kita sebagai anak tidak mungkin pernah bisa untuk memerintahkan atau menceramahi seorang ayah. Tetaplah kita tidak bisa menasehati, tidak bisa karena memang kita di bawah, beliau di atas. Apa yang harus dilakukan yang bawah ke atas? Tidak ada ceritanya yang bawah memerintah ke atas, tidak ada. Tidak ada ceritanya yang bawah menyuruh ke atas, tidak ada. Yang ada memberi saran. Maka dari itu diingatkanlah. Kalau masih ada ibunya yang mengingatkan berarti masih bagus. Kalau tidak ada lagi yang mengingatkan kemudian ibu mengatakan saya berjanji tidak akan mau ke sana lagi. Waduh, malah ibu membiarkan yang namanya sesuatu bisa terjadi yang di luar dugaan kita atau mungkin yang kita takutkan misalnya sampai bapak bermaksiat, sampai bapak bawa perempuan, maka itulah yang berarti ibu tidak ada andil di dalamnya, yaitu membiarkan orang tuanya seperti itu. Maka ibulah yang menjadi penghalangnya. Dakwahnya ya pelan-pelan, dakwahnya ya yang lembut. Bapak kalau memang mau ki bawa itu perempuan terus, nikahi pale. Nikahi supaya tidak menjadi hubungan yang haram. Walaupun mungkin berat untuk ibu untuk yang namanya merelakan kalau misalnya calonnya seperti itu. Yang kedua kalau mungkin tidak, carikan yang lain yang lebih bagus gitu. Wah, oke, itu dari sudut pandang Ustadz Syam ya, sebagai mungkin seorang anak juga Seorang ya anak. Ustadz Syam ya. Sekarang dari yang segi berpengalaman, lebih berpengalaman. Ustadz Maulana silakan. Tabe di saya mau tanya Ki dulu, mohon maaf. Itu kan Bapak tidak ada pasangan nanda Kodondi? Iya, enggak ada. Tidak ada Sudah istrinya cerai. toh? Sudah cerai Iya, toh? sudah Tidak ada cerai. temani hidup kasih yang? Memang kita bisa kasih makan nih, enggak ada. kita bisa cucikan bajuna, tapi ada yang tidak bisa kita kasih toh? Ah, Mengerti Maki? apa tuh? Iya. Makanya tahu sadar Ki kasihan. Saya tuh kurasakan ketika datang pasanganku. Itu ada teksnya di bawah ya. Saya Jadi gini, saya jelaskan gini. Orang yang tidak punya pasangan beda. Bapak nggak usah nikah. Kami, jangan halangi orang tua untuk menikah. Sebentar. Berarti ada niat nikah lagi. Jujur. Insya Allah Bib, insya Allah. Loh, ini kan saya Ini lagi ngasih kok saya penjelasan kejebak Bib. jawaban sendiri ya. Iya. Jadi gini, sosok orang tua itu, apalagi laki-laki, mana tahan hidup sendiri. Iya betul Mana berarti. tahan. Jadi usahakan jangan sampai, bapaknya lewat tuh. Ada yang lewat belakang tadi. Ayo lo Ustadz. Jadi kalau bisa, betul kata Ustaz Sam, kalau bisa ada baiknya kita dukung orang tua, cuma diarahkan caranya saja. Kita bimbing, maksudnya begini ya, kalau orang tua kan harusnya didengerin dulu, oh apa maunya, oh berarti begini. Hibur orang tua supaya orang tuanya dalam hal ini ayah merasa, oh anakku bukan penghalang, justru anakku ini mengingatkan aku akan sesuatu yang buruk. Jadi enak, jadi untuk menyampaikan itu keteladanan dulu dari kita ya Mbak ya. Mbak, Jangki Marana? Ya. Ya, jadi kembalikan dulu Iya. perasaan tak, bagaimana perasaan tak kepada orang tua. Kalau memang buruk akhlak orang tua, jangan benci orang tuanya, tapi akhlak buruknya yang kita benci. Masya Allah. Iya. Mbak semoga bisa lebih tenang dengan penjelasan guru-guru kita Jadi ya. kalau memang Pokoknya- nanti acara nikah, undang-undang makin palen nanti. Iya toh. Ya. Nanti diundang ke Sulawesi Tengah Ustaz. Iya, nanti supaya bisa dinasihati orang tuanya di acara pernikahannya. Iya toh. Iya. Baik, Mbak. Jangan cuek ya Mbak ya sama ayahnya ya. Mungkin bisa Iya, diajak iya. diomongin pelan-pelan. Itu ada bapaknya di belakang takut Ada kedengeran. bapaknya lewat, orang juga ngomong, ada bapaknya lewat. Oh, Itu bukan. Bapak mertua, bukan bapak kandung. Oh ya, Masya Allah, makasih ya Mbak ya untuk curhatnya nih Mbak Iya. ya. Nanti insya Allah kita bisa curhat-curhat Makasih, lagi ya. Ustaz. Iya toh, makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Semangat. Senang ya kalau Senang. ketemu satu kampung ya Ustadz ya. Baik jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita ya di surat Al-A'raf ayat 127. Jadi disiapin Al-Qurannya dan juga nanti kita akan belajar tahsin nih bersama Ustadz Syam. Dan juga kita akan melanjutkan lagi nanti pembahasan kita mengenai akikah. Kita akan praktek lagi jadi sayang untuk dilewatkan. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.